Yang kita sebut KBC berhubung operasi cinta itu, mudah-mudahan ini dikupas oleh peserta kita. Untuk selanjutnya berdasarkan Pak Rudi untuk memimpin sebagai dalam tempat kajian. Jadi kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dr. Darwin SPD MA, tempat tanggal lahir Montong 21 Desember 1980, NIP 1980 0122 0121, maksudnya 2011 011004, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, alamat rumah Perumahan Gria Cahaya Blok F5 Kelurahan Ayer Bacah. Waduh, itu tanggal sih rumah Pak. Ekonomi Man IC Padang Pariaman 2011 sekarang, reviewer Jurnal Madaris, Jurnal Dirjen GTK Padang RI 2002 sampai sekarang, dosen luar biasa FEBI UIN Imam Padang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bu, saya lihat tadi rondon kita materinya sampai jam 12 ya. Jadi kita tidak saya tidak akan menjelaskan KBC sebelum saya mendudukkan konsep deep learning, karena itu sejatinya hanya suplemen tambahan untuk deep learning. Dia tidak bisa dikatakan kurikulum. Kenapa tidak cocok KBC disebut kurikulum? Karena jaringan difusi waktu kita kuliah jaringan difusi untuk menyusun kurikulum itu tidak lengkap. Tapi oleh kementerian menyebutnya langsung ke kurikulum, ya udahlah, nggak apa-apa. Sedangkan di di Kemendikbudristek mereka menyebut PM itu bukan kurikulum, ya hanya sekedar pendekatan pembelajaran. Maka dari itu nanti kita dudukkan dulu sedikit konsep deep learningnya, baru insersi, karena KBC itu cuma insersi. Insersi itu apa maksudnya? Materinya udah disiapkan oleh kementerian melalui naskah akademik. Kita hanya mengambil, comot, masukkan ke modul ajar kita. Karena temanya insersi, ya udah nggak usah kita buat RPP-nya KBC, tapi kita insersi materi-materi KBC ke RPP deep learning kita. Paling cuma itu sebetulnya. Dari segi pelaksanaannya ya, dari segi perencanaan, tapi dari sisi pelaksanaannya memang banyak sekali nilai positif, apalagi di MI, di MIN, karena KBC ini adalah pembentukan karakter anak, utamanya hanya pada pembentukan karakter. Kemarin kita ada rahmatan lil alamin, sekarang rahmatan lil alamin itu diganti menjadi KBC yang basisnya cinta. Ya, nanti seperti apa cintanya akan kita ceritakan. Baik Bapak Ibu, kira-kira kita mulai dari deep learning atau langsung KBC-nya aja? Dari lab planning. Ponis aja, jangan menjadi guru toksik, problematik. Apa guru toksik? Menjadi racun. Iya. Racun. Seharusnya anak itu potensinya bisa berkembang, karena guru toksik yang merasa dia super power tidak memberi peluang kepada kepada anaknya untuk berkembang, sehingga anak itu tidak bisa berkembang maksimal. Apalagi ini loh Bu, di madrasah tingkat ini dasar ini pembentukan karakter sangat penting. Kalau gagal di MI, gagal di MTS. Gagal di MTS, kami di MAN akan kesulitan. Gagal di MAN, di UIN jadi gagal. Saya dosen di UIN, banyak sekali mahasiswa kita yang tidak pandai baca Al-Quran. Ya bayangkan. Jadi jangan jadi guru begal. Jadi
Kenapa kita harus memuliakan siswa ketika masuk? Karena mereka punya potensi. Yang ketiga, kenapa mereka harus Kenapa mereka harus dimuliakan? Karena mereka punya impian, Pak. Karena mereka punya impian. Jadi kewajiban kita sebagai guru untuk mengembangkan impian mereka melalui pengembangan potensi. Jadi langkah pertama itu adalah memuliakan. Bapak Ibu, memuliakan ini kemarin di kurikulum Merdeka setara apa? Jadi Bapak Ibu, memuliakan di deep learning itu setara dengan proses PBM berdiferensiasi di kurikulum Merdeka, di mana guru memberi pelayanan kepada anak sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakat, sesuai dengan karakteristik anak-anak. Bedanya dengan berdiferensiasi, di diferensiasi guru tidak diwajibkan memuliakan. Di deep learning, sikap guru ketika dia masuk, langkah pertama dia harus menganggap siswa yang ada di kelas itu sebagai orang yang mulia. Namanya mulia, yang mau kita layani tentu kita akan memberi pelayanan terbaik, bukan dengan pelayanan yang sembarangan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, itu langkah pertama. Sedikit aja, nggak apa-apa ya, satu di. Yang kedua, setelah kita memudahkan, kita harus ciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Apa itu PBM berkesadaran? Pembelajaran berkesadaran itu adalah pembelajaran yang mana anak tahu kenapa dan untuk apa dia belajar. Dia tahu kenapa dan untuk apa dia belajar. Ustaz ini ngajar apa? Senang. Semua mapel ya. Jadi guru ini hebat-hebat nih, semua Pak mapel dia bisa kuasai. Jadi misalkan ketika Ustaz Rudi ngajar matematik, Ustaz Rudi harus sampaikan kenapa anak belajar matematika dan untuk apa dia belajar matematika, sehingga muncul nanti yang kita sebut dengan pembelajar aktif ya, istilahnya di learning pembelajar aktif. Pembelajar aktif itu di mana anak-anak karena dia udah tahu kenapa dan untuk apa dia belajar, maka dia akan aktif belajar, kan gitu Bapak Ibu. Tidak lagi dia main-main gitu, dia udah tahu tujuannya apa. Maka metri sering sounding gini, sekolah atau madrasah kita harapkan jangan ada lagi sekolah yang dimana anaknya school without learning. Apa itu school without learning? Dia datang ke sekolah tapi karena nggak tahu punya ilmu ngajar itu, tujuan belajar itu apa, dia sekedar datang aja, pulang datang nol, pulang nol. Paham nggak Bapak Ibu? Dia datang nol, pulangnya nol. Masih mending datang nol, pulang nol. Yang parah itu karena gurunya toksik, problematik, datang nol, pulang negatif, stres anak itu pulang sekolah gara-gara guru yang tidak memuliakan tadi. Jangan. Jadi berkesadaran itu anak tahu kenapa dan untuk apa dia belajar. Ibu ngajar apa Bu? Guru kelas semua mata. Oh, semua mapel. Jadi ketika PAI, mana PAI? Guru PAI. Ini PAI semua. Saya nanti akan sampaikan sedikit. Guru PAI, kalau anak datang ke sekolah malas sekolah, tidak ada sholat, dia pulang ke rumah tetap tidak sholat, yang paling banyak dosanya guru PAI. Kenapa anak-anak itu tidak bisa, mereka tidak melaksanakan sholat? Nanti ada penyebabnya Bu, secara umum. Nanti kan dalam muatan itu ada namanya regulasi diri. Itu tadi penting untuk kita dudukkan sedikit sebelum kita ke KBC ya. Jadi saya antarkan dulu dikit karena deep learning ini menjadi dasar nanti kita KBC gitu ya. Oke. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Kemarin apa pengertian pembelajaran bermakna? Jadi tadi kita memudahkan siswa, kemudian prinsip pembelajaran kita ciptakan pembelajaran berkesadaran. Apa tadi pembelajaran berkesadaran? Anak tahu kenapa dan untuk apa dia belajar, sehingga dia menjadi pembelajar aktif, bukan school without learning. Pembelajar. Oke Bapak Ibu. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Dia gini deh. Pembelajaran bermakna, kalau bahasa naskah akademik begini bilangnya, pembelajaran yang berbasis kontekstual.
Coba nanti baca naskah akademik. Artinya pembelajaran yang berbasis konteks. Apa itu pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna adalah anak tahu guna dari ilmu yang dia pelajari. Iya, dia tahu guna ilmu itu dan dia bisa gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau menghubungkan dengan kehidupan, bingung kita untuk menghubungkan itu gimana? Pasti pusing lagi kita, kan gitu. Lebih tepatnya, pembelajaran bermakna itu adalah anak tahu guna dari ilmu itu apa. Sebagai kalau dia nanti punya ilmu, dia memiliki problem solving. Karena sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mengantarkan anak-anak kita pada kompetensi problem solving yang bagus. Apa itu problem solving? Mengatasi masalah. Kita sekolah itu target utamanya adalah bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kita di masa akan datang. Kalau menjadi kaya itu bonus, ya Bapak Ibu, itu bonus. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa mengatasi problem kita di masa yang akan datang. Itu yang kita sebut dengan pembelajaran bermakna. Anak tahu guna dari ilmu itu apa gunanya. Matematika gunanya apa, olahraga gunanya apa, dan dia bisa memainkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Teori ya, fun learning berbeda teori dengan joyful learning. Fun learning adalah pembelajaran yang gembira ria, bernyanyi, ada ice breaking, ada ketawa-ketawa, game-game. Itu fun learning, not joyful learning. Teorinya berbeda. Ini menggembirakan itu namanya joyful learning, enjoy. Apa itu enjoy? Nanti baca deh naskah akademiknya. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Pembelajaran menggembirakan adalah pembelajaran di mana anak termotivasi dan tertantang untuk memperoleh pengetahuan baru. Dia udah sadar pentingnya belajar, udah tahu ada guna ilmu itu. Tentu dia akan merasa, oh saya butuh lagi ini, butuh lagi itu, butuh lagi ini. Itu yang disebut dengan menggembirakan. Anak termotivasi, tertantang untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, gitu loh Pak. Kalau yang tadi Bu, iya fun learning. Fun learning itu fun, gembira gitu. Dalam setiap kegembiraan belum tentu anak bisa belajar, belum tentu dia tahu makna dari ilmu itu. Nah, joyful learning nanti baca naskah akademiknya. Joyful learning adalah pembelajaran di mana anak termotivasi dan tertantang untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau anak sudah pembelajaran kita menggembirakan, PR apa saja pun kita kasih, anak nggak apa-apa, dia akan tertarik mengerjakan itu. Kalau penerbit dikasih PR tambah mumet kepalanya, karena tadi di kelas gembira dia, tiba-tiba dikasih beban kerja. Tapi kalau joyful learning, anak termotivasi, tertantang untuk mendapatkan pengetahuan baru, dikasih PR, oh dia akan senang, dia akan nambah pengetahuan. Oh saya butuh ini, butuh pengetahuan baru, pengetahuan baru, pengetahuan baru. Jadi olah pikir ya Bapak Ibu, olah pikir harus ada berkembang pengetahuan anak. Baru olah hati. Olah hati ini juga nanti saya mudah-mudahan bisa spill karena sekedar penguatan aja dari sportsman dari teman yang kemarin. Bapak Ibu, di olah hati ini nanti ini lebih banyak KBC-nya gitu. Olah hati bagaimana anak-anak tidak hanya cerdas pengetahuan tapi mereka punya empati ya. Punya empati. Maka nanti dalam PBM Bu, di dalam PBM deep learning, setiap guru wajib mengembangkan budaya belajar namanya. Sudah disebutkan budaya belajar itu gini deh. Setiap kita masuk ke kelas itu, apa target kita yang muncul dari diri anak-anak itu? Bisa jadi budaya belajarnya anak ini setelah selesai dari kita belajar, anak ini menjadi orang yang mampu berkomunikasi, berkolaborasi, mengeksplorasi, atau hatinya tambah jujur, imannya tambah mantap. Setiap kita belajar masuk, target kita ada pengembangan karakter. Makanya tadi saya tanya, muatan memahami itu apa gitu. Ya Bapak Ibu. Oke, jadi empatinya harus kita bangun. Baru olah rasa. Olah rasa ini terkait dengan estetika. Jadi anak-anak itu harus kita ajarkan masalah keindahan dan segala macamnya ya.
baru olahraga. Oke Bapak Ibu, anak tamat dari min 3 harus punya 6 sikap utama ini. Itu yang kita sebut SKL. SKL di kurikulum Merdeka disebut profil Pancasila. SKL di Deep Learning disebut dimensi profil lulusan. SKL ini berubah dari 6 menjadi 8 berdasarkan undang-undang atau Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Kemarin target kurikulum kita 6, sekarang menjadi 8. Itu namanya SKL, standar kompetensi lulusan. Artinya baru boleh anak tamat dari min 3 Padang kalau sudah apa? Udah punya yang 6 ini di kurikulum Merdeka. Kalau di bidang yang akan kita terapkan ada 8. Itu yang disebut dengan SKL. Paham ya Ustaz? Nah, karena dia SKL di kurikulum Merdeka, cara supaya anak itu bisa sampai ke SKL-nya ada 4 caranya. Yang pertama, melalui penerapan budaya belajar, budaya sekolah. Maka muncullah kemarin guru penggerak, sekolah penggerak untuk membudayakan yang 6 ini, kan gitu. Sekarang kan nggak boleh lagi guru penggerak, sekolah penggerak nggak boleh lagi. Oke. Cara yang kedua, melalui penerapan intrakurikuler. Bapak Ibu, penerapan intrakurikuler maksudnya gini, semua mata pelajaran wajib mengarahkan supaya yang 6 ini muncul dalam diri anak kita. Semua mapel, makanya waktu kita membuat modul ajar, di situ ada profil Pancasila, apa aja yang mau kita munculkan, gitu kemarin kan? Nah, maka semua target pembelajaran bagaimana agar yang 6 ini muncul di dalam diri anak. Mereka tamat dari sekolah, ada 6 karakter yang mereka punya. Cara yang ketiga, ekstrakurikuler juga. Semua ekstrakurikuler harus mengarahkan pada pencapaian 6 sifat ini. Nah, kalau 1, 2, 3 belum juga muncul dalam diri anak karakter yang 6 itu, maka dibuat satu kegiatan lain yang kita sebut project. Jadi dibuat project, misalkan kita kasih project. Ketika anak melaksanakan project, kita harus observasi apakah yang 6 ini muncul dalam diri anak atau tidak. Kan itu target project. Tapi kemudian kita mispersepsi. Saya waktu kegiatan ada kegiatan final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di Hotel Novotel Mangga 2 Square. Kita bareng dengan Pak Menteri, Pak Bukti. Disitulah pertama kali beliau sounding tentang kenapa P5 itu dihapuskan. Karena sekolah, guru salah persepsi, yang seharusnya P5 itu untuk melihat yang 6 ini berubah menjadi berlomba membuat produk. Jadi endingnya produk. Jadi salah. Padahal proyek itu gunanya untuk melihat apakah yang 6 ini muncul dalam diri anak. Misalkan kita buat proyek, apakah anak itu jujur, berarti beriman kepada Allah, ya tak? Apakah anak itu kreatif, apakah anak itu mandiri, apakah anak itu bernalar kritis, apakah anak itu bisa bergotong royong. Ini kadang-kadang salah. Wali kelasnya justru dia balik produk di luar untuk dilombakan di sekolah. Maka muncullah panen karya, pamer karya gitu ya. Akhirnya salah, karena salah konsep, maka P5 ini dihapuskan. Nanti aku coba lihat sini. Kalau di kurikulum Merdeka 4 cara untuk mencapai target SKL, di Deep Learning untuk mencapai SKL itu caranya cuma 3. Yang pertama, penerapan prinsip pembelajaran. Yang kedua, penerapan pengalaman belajar. Yang ketiga, penerapan kerangka belajar. Paham ya? Kalau di sini 4, di sini 3. Tadi ini sudah kita jelaskan prinsip pembelajaran. Ketika kita belajar, kita ciptakan proses pembelajaran yang berkesadaran, ya kan? Apa tadi berkesadaran? Simpelnya, anak tahu kenapa dia belajar. Apa dia belajar? Bermakna. Anak tahu apa guna ilmu itu kehidupannya, kan gitu. Ya. Menggembirakan. Anak termotivasi dan tertantang untuk pengetahuan baru. Dia enjoy, kan gitu. Bukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah proses yang dilalui siswa dalam memperoleh pengetahuan.
proses yang dilalui oleh siswa dalam memperoleh pengetahuan. Prosesnya dari mana? Dimulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau kita menggunakan deep learning, Bapak Ibu, maka setiap pembelajaran kita tidak boleh berhenti dari memahami. Selama ini, kenapa pendidikan kita begitu tertinggalnya dibanding negara lain dari sisi kualitas? Karena kita pembelajarannya berhenti di memahami. Kenapa berhenti memahami? Karena memang kurikulum kita hanya sampai C3 itu. C3 itu setara dengan memahami gitu. Baik Bapak Ibu, ulang balik. Apa pengalaman belajar? Proses dari pembelajaran yang dilalui oleh siswa dalam memperoleh pengetahuan. Proses itu dilalui siswa. Prosesnya dimulai dari mana? Dimulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Paham ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, untuk bisa mengukur ya, alat ukur ketika anak memahami kerja kita apa, ketika anak merefleksi kerja kita apa, ketika anak aplikasi kita apa, ketika anak merefleksi kerja kita apa, maka kita butuh dukungan taksonomi. Bisa mengukur aktivitas kita dalam pembelajaran, dalam penerapan pengalaman belajar itu harus ada bantuan taksonomi. Di kurikulum Merdeka kemarin kita menggunakan 2 taksonomi. Yang pertama taksonomi Bloom, yang kedua taksonomi Wigen. Taksonomi Wigen itu adalah taksonomi yang bebas, mau dari mana aja kalian mulai, suka-suka hati. Namanya kurikulum Merdeka. Makanya hancur libur kemarin kan, suka-suka hati guru gitu. Oke Bapak Ibu. Nah, di deep learning itu nanti ada taksonomi yang kita gunakan yang disebut dengan taksonomi Solo. Taksonomi Solo, boleh dicatat, taksonomi Solo ini adalah taksonomi yang kita gunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi pengetahuan anak. Ulang balik. Taksonomi Solo belum adalah taksonomi yang kita gunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi pengetahuan siswa, mengukur kompetensi. Sedangkan taksonomi Solo, Bapak Ibu, adalah taksonomi yang digunakan untuk mengukur kualitas pengetahuan anak. Beda ya, satu kompetensi, satu kualitas. Jadi satu taksonomi untuk mengukur kompetensi, satu taksonomi untuk mengukur kualitas. Makanya untuk mengukur kualitas itu nanti kita menggunakan kuantitas atau kompetensi, kita menggunakan taksonomi Bloom. tadi. Makanya evaluasi Bloom nanti tadi menggunakan taksonomi Bloom. Misalkan Bapak Ibu, CP kita C3 ya. CP kita turunkan menjadi TP. Ada berapa komponen TP? Tujuan pembelajaran ada berapa komponennya? Ayo Ustaz Ardiman. Saya yang tahu ya Ustaz. Variasi itu target kita kepada anak apa? Misalkan siswa mampu memahami pengertian Al-Quran, memahami kompetensi pengertian Al-Quran itu kontennya, variasinya yang mana? Dengan baik dan benar. Target kita dengan baik dan benar. Target ini yang disebut dengan variasi gitu loh Bu. Dulu di kurikulum 2013 degree itu udah kurikulum 2013 udah jadul. Dulu ABCD namanya, audience, behavior, content, and degree. Degree ini sama dengan variasi. Variasi itu apa? Target yang kita harapkan dari anak. Jadi mengajar itu jangan sekedar ngajar aja, harus ada target kita ke anak gitu. Paham nggak Bu? Masih Bu? Masih. Oke, jadi Bu misalkan gini, CP kita tadi C3 kan gitu. CP kita C3 menerapkan. Kalau CP3 berarti nanti evaluasinya harus setara.
Maka kita harus paham IKTP. IKTP ada berapa? IKTP ada berapa? IKTP apa IKTP? Indikator ketercapaian tujuan ada berapa IKTP? Ustaz, lo kaum muslimin ada berapa IKTP? Saya sebutnya untuk papan tulis, tapi nggak apa-apa deh, saya sebutkan ada. IKTP ada berapa, Bu? Nah, ini nanti bahaya. Jadi nggak terarah kita ngajar itu, nggak tahu target, nggak tahu arah gitu. Dari merancang tujuan pembelajaran udah galau gitu. Bagaimana pula dengan pembelajarannya? Jadinya nanti yang membuat anak school without learning itu bukan anak, tapi kita guru ini. Kenapa? Nggak kita pasang targetnya, nggak tahu tujuannya dia belajar apa, kan gitu. Maka berdosa kita, Bu. Saya di IC itu memang kejam. Saya wakil kepala, tim saya 12. Masing-masingnya ada fungsinya. Ada si tukang periksa RPP, ada si tukang catat guru. Di situ guru itu seperti ini tadi di telepon, itu dicatat kemana guru itu pergi. Minta izin ke WC. Kok enggak keluar dari WC? Kita lihat ternyata dia pergi ngantar anaknya sekolah. Nah, ini marah saya. Ada sedang jam mengajar, kita ditengok oleh tukang periksa. Ternyata nggak ada di kelas. Pergi sholat duha. Marah saya, guru sedang mengajar pergi sholat duha. Haram sholat duhanya itu. Haram. Sholat duha minta berkah ya Allah, minta berkah rezeki. Sementara kita meninggalkan PBM yang menghalalkan gaji kita. Haram itu, Bu. Nggak ada gunanya sholat duha kalau sedang ngajar. Lebih besar pahala ngajar daripada sholat duha. Setelah ngajar, Bu, saya kasih tahu rahasianya. Setelah ngajar, makbul doa kita, Bu. Habis kita ngajar dengan ikhlas, doalah kepada Allah. Ya Allah, yang pertama doakan anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak saya ini mudahkan ilmu itu tadi terserap dan bisa digunakan, dan mudahkan juga rezekiku ya Allah. Lebih kemungkinan makbul doa kita di situ lebih utama daripada kita sholat duha dengan meninggalkan PBM. Haram, Bu. Saya pinjam, Bu. Saya merasa kita pakai. Jadi Bapak Ibu, kita balik. Ada berapa tadi IKTP? Aduh, apa deh. Ini saya kasih tahu. IKTP itu ada 3. Siapa ada spidol? Saya merepotkan di Sarundi. IKTP ada 3 ya Bapak Ibu. Nih, yang pertama ada yang di IKTP supaya jelas nanti. Yang pertama ada yang kita sebut dengan IKTP prasyarat. Yang kedua ada IKTP inti. Yang ketiga ada IKTP pengayaan. Nah, apa itu IKTP inti? Saya langsung aja ke situ. IKTP inti misalnya gini, Bu. Di CP kita kata kerjanya memahami. Memahami ini berarti C2 ya. Berarti IKTP inti kita di C2. Nah, inilah C2 ini. Kalau misalkan ini menerapkan, kita taruh C3, kan gitu. IKTP inti itu adalah IKTP yang menjadi target kurikulum. Paham ya? Nah, kalau kita nanti ujian melakukan evaluasi menggunakan taksonomi Bloom ini, kalau IKTP intinya C3, maka evaluasinya harus C3 baru dikatakan kurikulum tercapai. Kalau IKTP intinya 3, sementara kita buat soal C2, berarti target kurikulum tidak tercapai. Yang parahnya, ini juga jadi masalah. Saya banyak membaca soal-soal yang dibuat guru-guru madrasah. Dia merasa bahwa soal yang dia buat itu sudah C3. Ternyata setelah saya baca, perintah soalnya malah turun ke C1 karena nggak bisa menyusun soal. Nggak tahu bahasa soal C3 itu apa, bahasa soal C4, C5, C6 itu seperti apa. Perlu lagi pelatihannya. Nah, ini seharusnya bisa. Bahasa Oke Bapak Ibu. Nah,
IKTP inti itu IKTP target kurikulum. Ya, seandainya bolehkah kita mundur? Boleh. Kita turunkan dari kita ngajar dimulai dari C1 sampai C2. C1 C2 ini disebut IKTP prasyarat. Artinya anak nggak paham IKTP inti kalau nggak kita ajarkan ini, maka ajarkan dulu, tapi nggak boleh diujikan. Kenapa? Karena bukan itu IKTP intinya. IKTP intinya adalah yang C3 itu. Dibuat dalam Apa itu? evaluasi C3. Asesmen. Ya. Harus C3 karena ini C1 C2 ini hanya pengantar. Maksud pengantar itu karena kalau nggak kita ajarkan ke bawah, dia nggak paham nanti ke IKTP intinya. Makanya boleh mundur, tapi tidak boleh dijadikan bahan evaluasi. Kenapa? Karena dia bukan IKTP target. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, ada IKTP pengayaan. IKTP pengayaan adalah IKTP di atas IKTP inti C4, C5, C6. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, kita di madrasah mayoritas CP kita itu di C3. Sementara seleksi masuk sekolah, ujian olimpiade, KSM itu nggak ada C3, C4 sampai C6. Makanya banyak anak kita gagal dalam olimpiade, dalam kompetisi. Kenapa? Karena level soal yang dibuat selalu C1 waktu sekolah, C1 sampai C3, tiba di kompetisinya C4 sampai C6. Saya ke madrasah di MA khususnya saya sonding, tolonglah guru-guru, kenapa anak-anak madrasah itu sedikit sekali yang lolos UTBK? Kenapa? Karena guru ngajarnya C3, sementara soal UTBK C6 mayoritas, makanya nggak lulus. Kami di IC itu yang kami kembangkan itu, dikembangkan secara terus menerus. Alhamdulillah UTBK kita luar biasa hasilnya. Gitu loh. Termasuk olimpiade kita kemarin diumumkan oleh Kementerian 9 Kementerian Puspesnas ya. Diumumkan Puspesnas bahwa ada 50 sekolah terbaik prestasinya tingkat nasional. Alhamdulillah Men-IC kita berada di 37 tingkat nasional dari segi prestasi. Mengalahkan berbagai sekolah unggul di Indonesia dari segi dari segi prestasi-prestasi akademik lainnya, termasuk dari sisi UTBK kita melonjak. Karena saya di IC itu basis saya merancang kurikulum itu need assessment namanya. Need assessment itu merancang kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Kalau dibutuhkan anak UTBK-nya itu C6, maka saya ke guru-guru sonding, kita ngajarnya itu harus sampai C6. Gak bisa lagi di C3. Mayoritas CP kita boleh deh periksa mayoritas di C3 maksimal. Sementara yang dihadapi anak C5 sampai C4 sampai C6. Ini mulai serius lagi. Sementara dalam PBM-nya, dalam aktivitas PBM, kita nanti menggunakan taksonomi Solo. Apa kepanjangan Solo? Struktur Observed Learning Outcome. Apa itu? Struktur hasil belajar yang diamati. Ada 2 level. Dimulai dari unistruktural, multistruktural, relasional, dan berpikir abstrak yang mendalam. Saya jelaskan satu-satu. Mau catat terserah, mau tidak. Yang penting ibu paham dulu. Coba lihat. Ini Bu, prastruktural. Prastruktural kalau bahasa naskahnya pusing membaca. Jadi saya buat bahasa saya ya. Bahasa sederhana. Gini dia. Prastruktural itu adalah kondisi anak nggak tahu sama sekali tentang materi yang akan kita ajarkan. Misalkan Ustadz Rudi mau menjelaskan tentang materi bilangan berpangkat. Ditanya apa itu bilangan berpangkat? Itu loh Pak yang ada di sikum itu berarti pangkat ada. Berarti anak nggak connect sama sekali. Ya paham ya Bapak Ibu? Makanya karena ini tidak connect sama sekali, di learning dia tidak dimasukkan di PM, dia tidak dimasukkan pada pengalaman belajar anak. Ya. Yang kedua ada unistruktural, supaya cepat paham ini deh. Unistruktural, anak sudah paham satu konsep, tapi belum paham konsep-konsep lain.
Ini unistruktural. Anak paham satu konsep tapi belum paham konsep lain. Yang kedua, multistruktural. Multistruktural itulah kondisi anak udah paham banyak konsep tetapi belum mampu menghubungkan antar konsep. Jadi tadi satu konsep, baru yang kedua anak paham banyak konsep tapi belum bisa menghubungkan antar konsep. Yang ketiga, yang keempat, relasional. Relasional ini Bapak Ibu, anak paham konsep, paham banyak konsep, dan dia sudah tahu menghubungkan antar konsep yang dia dapatkan. Paham ya? Anak paham konsep, ditambah anak bisa menghubungkan antar konsep. Yang paling tinggi itu namanya berpikir abstrak yang mendalam. Berpikir abstrak yang mendalam begini, anak paham konsep, dia pun paham atau tahu menghubungkan antar konsep, serta dia mampu menghasilkan pengetahuan baru dari konsep-konsep yang dia pelajari. Saya contohkan Ustadz Ardiman, matematika. Unistruktural, Ustadz Ardiman mengajarkan satu konsep, satu rumus. Oke, paham anak. Karena udah paham, Ustadz lanjut mengajarkan beberapa rumus. Ya kan? Begitu diajarkan beberapa rumus, dikasih soal. Dikasih soal, ketika kita kasih soal, anak nanya, Pak, rumus yang mana yang mau saya gunakan? Berarti itu baru pada tahap multistruk, paham konsep, tapi belum paham menghubungkan antar konsep. Nah sekarang kita jelaskan bagaimana hubungan antar konsep. Maka ketika kita kasih soal, anak nggak perlu lagi nanya mau rumus yang mana saya gunakan. Langsung dia, oh ini yang paling pas dengan soal ini. Dia udah bisa menghubungkan antar konsep. Dia nggak perlu nanya, udah dia bisa ngambil kesimpulan sendiri. Oh konsep rumus ini yang paling cocok, gitu ya. Lalu berpikir abstrak yang mendalam. Ini contohnya gini, Ustadz Ardiman pernah nggak nonton TikToknya Jerome Pauline? Pernah. Hah? Oh, atau YouTube-nya? Oh, Ustadz ini ada nonton itu. Saya suka nonton TikTok sama, tapi saya tidak penikmat TikTok kecuali yang kayak Jerome Pauline gitu ya. Jerome Pauline itu Ustadz, dia S1 S2-nya di Waseda University Jepang. Dia ini luar biasa. Dia belajar matematika, dan dari matematika yang dia pelajari, dia bisa menghasilkan rumus baru yang lebih gampang dipahami. Itu namanya anak berpikir abstrak yang mendalam. Anak paham konsep, tahu hubungan antar konsep, serta bisa menghasilkan pengetahuan baru dari konsep-konsep yang dia pelajari. Paham ya? Jadi makanya di learning itu, ini Bu, coba lihat. Ketika anak kerjaannya memahami, Bu, tolong diperhatikan. Ketika anak kerjanya memahami, kerjaan kita dua. Ngapain aja? Yang pertama kita ajarkan satu konsep, karena nggak boleh langsung banyak kan gitu. Dia secara udah paham anak satu konsep, ajarkan beberapa konsep. Oke. Ketika anak mengaplikasi, kerjaan kita relasional. Artinya apa? Membantu anak supaya bisa menghubungkan antar konsep yang sudah kita ajarkan. Paham ya Bapak Ibu? Ketika kerjaan anak merefleksi, kerjaan kita membantu anak tidak hanya paham konsep, tahu hubungan antar konsep, tapi kita kasih ide supaya mereka bisa menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka dapat. Atau saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nonton Clash of Champions dari ruang guru? Itu Ustaz ini semua kita nggak ada yang dipelajarinya itu ditanya, tapi dari pelajaran pengalaman dia asah menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain sehingga mereka bisa menjawab setiap yang tidak pernah mereka pelajari. Coba nanti deh ditonton Clash of Champions itu tahun kemarin juara satunya pemenangnya di championnya itu alumni IC Serpong Syakira, mengalahkan semua anak SMA seluruh Indonesia. Berbiasa karena di Serpong kita di IC itu membiasakan ini setiap hari. Bagaimana anak itu tidak hanya paham konsep
tapi juga mampu menghubungkan akal konsep. Kalau bisa, bonusnya menghasilkan pengetahuan baru dari konsep-konsep yang dia dapatkan. Apakah anak SD bisa? Sangat bisa, karena anak SD itu lebih lurus pikirannya daripada yang sudah SMA gitu. Baik, baik. Sampai situ paham? Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nanti akan muncul di RPP di modul ajar kita. Nah, ini menjadi kegiatan ini betul ya disampaikan oleh Ibu kemarin Ibu Devi. Dia akan muncul di kegiatan ini. Nanti saya sebut sedikit modul ajarnya. Kegiatan intinya nanti memahami kegiatan kita, memahami kegiatan kita dua jenis struktural multi struktural. Ketika kerja anak mengaplikasi kerja kita relasional, anak berefleksi kerja kita menggunakan anak untuk berpikir abstrak yang mendalam. Berarti dijelaskan ya di Satu-satu. Iya, di tahap iya supaya nanti tadi kan saya sebutkan taksonomi Solo itu mengukur kualitas, Bu. Jadi kualitas pertama paham satu konsep, kualitas kedua paham banyak konsep, kualitas ketiga bisa menghubungkan antar konsep, kualitas yang paling baik paham konsep, bisa menghubungkan antar konsep serta menghasilkan pengetahuan baru dari konsep yang dia pelajari. Tapi untuk tingkat MI bisa enggak? Bisa, Bu, bisa semuanya. Tapi dalam Nanti- kadar Iya, selevel pikirannya, karena materinya juga kan rendah-rendah. Maka kadang-kadang saya gini loh, Bu. Untuk mengembangkan kurikulum di IC, saya sudah mengunjungi hampir semua sekolah terbaik di Indonesia. SMA DER, SMA terakhir saya mengunjungi SMA Pradita Dirgantara di Solo. Tidak hanya itu, kemarin saya mengunjungi 11 kampus terbaik di Indonesia. Dari tanggal 30 Juni sampai 10 Juli, saya keliling di Jawa itu berdialog dengan berbagai kampus untuk merancang kurikulum. Ya, memang gini, Bu. Untuk merancang pembelajaran berkualitas itu, memang sedikit kita harus berkorban. Misalkan tadi menganalisis CP, merancang PBM sesuai dengan taksonomi Solonya, merancang materinya dan segala macam. Harus ada sedikit pengorbanan. Jadi saya berharap RPP di Min 3 nggak copy paste lagi, tapi buat sendiri. Ini kita copy paste kadang-kadang menjadi tidak bagus, tidak paham kita yang kita buat. Copy paste boleh, nggak apa-apa, asal kita modifikasi sesuai dengan karakter anak kita. Baik, Bapak. Tadi kan gini, pengalaman belajar itu, apa tadi pengalaman belajar? proses yang dilalui siswa Proses yang dilalui siswa dalam memperoleh pengetahuan. Dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Tapi gini, ada satu tokoh di learning dari Singapura. Menurut dia tidak harus memahami duluan, kan? Boleh dimulai dari merefleksi. Boleh mengaplikasi dulu baru yang lain. Boleh. Kalau di SMK ini memungkinkan. Dimulai dari mengaplikasi di bengkel. Nah, ini boleh dari mengaplikasi, kemudian baru memahami item per item dari struktur yang mau dipelajari. Boleh. Nah, kalau di akademik seperti ini, saya rasa nggak boleh. Gini, Bu. Ini, Bu, tolong perhatikan. Ketika anak memang kerjanya tadi memahami, iya kan? Ketika kerja anak memahami, kerja kita apa tadi? Muatannya wajib 3. Ya, muatan PBM-nya 3 di waktu memahami. Yang pertama, wajib ada pengetahuan esensial. Apa itu pengetahuan esensial? Penting, pokok, apa lagi? Dasar, apa lagi? Materi atau pengetahuan esensial bukan yang penting-penting. Kalau mindsetnya yang penting-penting, ini bahaya untuk anak. Kenapa? Karena ya, ukuran penting itu berdasarkan subjektivitas guru. Ada guru nggak pandai ngajarkan materi itu, karena dia nggak pandai ngajarkan, akhirnya menurut dia itu nggak penting. Nggak penting ini katanya. Ditanya kenapa tidak penting?
Pokoknya tidak penting. Padahal karena nggak pandai dia ngajarkan dan tidak mau pula belajar. Makanya di learning itu diluruskan. Pengetahuan esensial itu apa? Gini Bu, pengertiannya. Pengetahuan esensial adalah pengetahuan yang kalau tidak diajarkan, anak nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ulang balik. Pengetahuan esensial adalah pengetahuan yang kalau tidak kita ajarkan, anak nggak bisa lanjut ke materi atau pemahaman selanjutnya. Makanya bahasa deep learningnya, materi esensial itu adalah materi yang berkelanjutan. Di kampus dulu kita nyebutnya mata kuliah prasyarat. Nah, contoh Bu, rukun wudhu. Rukun wudhu ini menjadi esensial. Kenapa? Kalau tidak kita ajarkan rukun wudhu, nggak ada gunanya anak mempelajari yang membatalkan wudhu. Paham ya? Jadi Robah yang mindset esensial tadi apa Bu? Pengetahuan jika tidak diajarkan, jika tidak diajarkan, maka pembelajaran belum bisa lanjut selanjutnya. Jadi jomplang. Jadi kalau di puzzle, jadi ada yang hilang dari puzzle-nya itu. Puzzle pengetahuan. Jangan sampai anak kompong puzzle-nya ya Bapak Ibu. Nah, itu yang esensial. Bu, ketika materinya memahami, wajib ada materi esensial yang kita ajarkan. Berarti anak tadi datang 0, ya kan? Anak datang 0, setelah kita ajarkan materi esensial jadi berisi 1, ya kan? Paham Bapak Ibu? Jangan tadi negatif ya. Kenapa bisa negatif? Dulunya guru toksik, problematik gitu. Ada guru problematik. Apa itu guru problematik? Salah. Nah, apa dinyo? Yang batu inyo. Inyolah manusia. Inilah manusia super di alam raya jagat maya ini gitu. Jangan gitu Bu. Sadolah orang kok salah dinyo. Ambo yang batua kan gitu. Yang kedua yang harus muatan di waktu memahami yang disebut dengan pengetahuan aplikatif. Mungkin kemarin juga saya sebutkan. Saya tidak menggunakan bahasa naskah. Saya buat contoh supaya Bapak Ibu cepat paham. Pinjam ya Bu? Boleh Bu? Bu, coba tengok sini. Pengetahuan aplikatif itu apa sih kan gitu? Ini dia. Tadi kita udah ngajar rukun wudhu, materi esensial. Sekarang kita bawa gambar-gambar orang sedang wudhu. Tadi kan udah kita ajarkan rukun wudhu. Sekarang kita bawa gambar-gambar orang sedang wudhu digambar. Nah, yang gambar ini seandainya anak tahu pengetahuan esensialnya, dilihatnya gambar ini, dia bisa praktek. Maka ini gambar ini namanya pengetahuan aplikatif. Paham ya? Maksudnya. Jadi apalah itu bahasanya? Pengetahuan aplikatif itu apa? Pengetahuan yang kalau dilihat oleh siswa kita, dia bisa meniru dan paham langkah-langkah kerja pengetahuan esensial. Bisa Bu dalam bentuk media, bisa dalam bentuk abstrak, dalam bentuk data, ya, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk flowchart. Itu di naskah akademik itu contohnya seperti flowchart yang balok-balok itu, atau data dari internet, atau data dari YouTube gitu ya. Pokoknya kalau dilihat anak dia tahu. Ya, brosur masuk Bu, nanti baca naskah akademiknya. Brosur itu semua pengetahuan aplikatif. Jadi setiap kita ngajar wajib ada pengetahuan aplikatif. Oke Bapak Ibu, yang kemudian yang ketiga, pengetahuan nilai dan karakter. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini sangat cocok nanti dengan KBC. Ya, sangat cocok dengan KBC. Karena KBC, target kurikulum berbasis cinta itu pengertiannya adalah kurikulum yang
kurikulum KBC itu adalah kurikulum yang didasarkan pada upaya pengembangan karakter. Nah, di setiap materi kita, nah ini bedanya dengan PBM yang sebelumnya. Di setiap materi kita Bapak Ibu harus kita sampaikan ke anak kira-kira nilai apa yang kita harapkan muncul dari anak. Jujur, sopan santun. Saya masuk nanti setelah belajar, Kus Ibu berharap kalian ini menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang simpati, empati, peduli, menjadi orang yang penyayang. Itu wajib kita sampaikan di learning. Kemudian karakter apa yang kita harapkan. Di samping itu Bapak Ibu Ananda, kalian harus juga nanti menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang peduli. Itu semua karakter. Nah, di deep learning muatan itu sudah diterapkan mulai dari memahami. Paham ya Bapak Ibu? Saya ulang lagi. Ketika anak memahami, kerja kita apa tadi sebagai guru? Unistruktural, multistruktural. Muatannya apa? Pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan karakter. Apa pengetahuan esensial tadi? Jika tidak diajarkan, tidak bisa lagi diajarkan. Bukan yang inti-inti ya. Tolong sekali lagi, bukan yang inti-inti, bukan yang pokok-pokok, bukan yang penting-penting. Tapi yang kalau tidak diajarkan nggak bisa lanjut. Makanya walaupun C3 tadi inti target kurikulum kita misalkan C3, kalau nggak bisa anak paham langsung mengajarkan C3, kita wajib mundur sedikit ke belakang ke C1, C2, ya kan? Karena dia jadi esensial. Paham? Sekarang Pak. Kami sekarang nggak ngerti di belakangnya Pak. Nggak tahu kalau saya reinforcement teman-teman aja. Ini bedanya narasumber kita kalau dari lembaga, kalau bukan guru, pas pengaplikasian itu teman-teman itu kadang-kadang nggak nyambung gitu. Karena saya membuat itu karena saya ngalami, saya membuat RPP-nya kita buat sendiri kan. Bapak Ibu. Yang kedua, jadi muatannya ini ya. Nah, yang kedua anak mengaplikasi. Muatannya pendalaman pengetahuan. Naskah kognitif saja menjadi semakin dalam. Wudhu itu rupanya harus sampai sini. Semakin dalam pengetahuan anak itu tentang wudhu. Makanya muatannya namanya pendalaman pengetahuan. Semakin dalam pengetahuan itu dipahami oleh anak melalui praktek tadi. Maka di waktu praktek kalau salah tunjukkan, kalau kurang bagus perbaiki. Makanya waktu praktek anak wajib dampingi. Guru olahraga mana? Guru olahraga Ustaz, praktek melempar bola di kelas sudah kita jelaskan melempar basket itu seperti apa. Ternyata waktu anak melempar salah gaya kan gitu. Nah, gaya ini harus kita luruskan, bukan gitu. Nah, ini kan. Nah, proses ini disebut dengan pendalaman pengetahuan. Paham ya Bapak Ibu? Muatannya adalah pendalaman pengetahuan. Jadi ada pengetahuan aplikatif, anak praktek, ada pendalaman pengetahuan. Jangan dibiarkan anak salah. Ada guru mengadu, Pak, ini salah Pak, biar aja lah beko batu seorang mak, nggak boleh gitu Bu. Sering guru karena malas, ngurumpi, buka scroll WA, HP segala macamnya. Pas anak beko lah kita perbaiki ya. Beko akhirnya lupa. Akhirnya anak yang seharusnya bisa mendapatkan pengetahuan yang bagus menjadi ngambang Bapak Ibu. Berdosa kita. Salah apalagi salah konsep. Maka Bu, salah anak pendalam ketika anak mengaplikasi muatannya apa tadi? Pendalaman pengetahuan. Jadi memang betul-betul paham anak. Nah, puncaknya nanti Bapak Ibu di merefleksi. Ketika anak merefleksi, kerja kita tadi apa? Berpikir abstrak yang mendalam. Apa tadi berpikir abstrak yang mendalam? Anak sudah bisa. Anak paham konsep, mampu menghubungkan antar konsep, bisa menciptakan pengetahuan baru. Paham ya?
Nah Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi guru agama ini menjadi berat tanggung jawabnya. Nih Bu, ketika anak merefleksi, nanti kita harapkan muatan yang muncul dari kegiatan merefleksi itu adalah regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Baca naskah akademik agak payah. Saya kasih contoh aja supaya cepat. Bapak Ibu gini, regulasi diri di PM itu setara dengan metakognisi di kurikulum merdeka, metakognitif di kurikulum merdeka. Apa itu metakognitif? Gini deh Ustaz, supaya lebih gampang. Gambaran metakognisi. Kapan terakhir kali Ustadz diajarkan haram mencuri? Kapan? Waktu SD, mungkin sebelum SD orang tua kita udah mengajarkan kita haram mencuri, haram berbohong, ya kan? Nah, sekarang sampai sekarang Bapak Ibu, asal kita mau mencuri, datang dah ilmu itu haram mencuri, kan gitu, benar datang muncul di pikiran awal kan? Haram mencuri, haram berbohong gitu, datang sendiri ya. Itu metakognisi. Metakognisi adalah pengetahuan yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Ketika kita butuh dia datang, menjadi regulasi diri, menjadi aturan diri kita. Kita nggak jadi mencuri, kenapa? Karena ilmu kita udah ada bahwa mencuri itu haram. Guru agama mengajarkan sholat, diajarkan sampai ke metakognisi anak melalui pendalaman pengetahuan tadi kan. Taraso dia nanti, oh gitu, oh itu gunanya sholat, oh itu sampai masuk ke pikiran terdalamnya yang kita sebut dengan istilah alam bawah sadar. Begitu di mana aja pun dia nanti Bu, di mana aja pun dia berada, asal bunyi azan, hatinya tergerak untuk sholat karena udah ada di metakognisinya, di alam bawah sadarnya yang kemudian menjadi regulasi diri anak itu gitu. Dan itulah pengetahuan tertinggi, regulasi diri. Dalam bahasa tasawufnya disebut dengan ma'rifat. Bisa menjadi regulasi diri anak Ustaz. Bukan ilmu yang biasa-biasa ngomong ini, tapi ilmu yang bisa menjadi regulasi diri anak. Bukan sekedar alifah itu, tapi ilmu yang kemudian bisa menjadi sikap anak. Dalam bahasa diterminya regulasi diri. Anak sholat karena udah ada dalam bawah sadarnya sholat itu wajib dari guru agamanya. Anak sodako, anak itu dia melaksanakan itu semua karena udah terpatri dalam alam bawah sadarnya. Itulah ilmu yang bermanfaat itu. Maka saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu khusyuk itu berat atau mudah? Berat ya. Karena Bapak Ibu belum sampai metakognisi khusyuk itu. Sebetulnya khusyuk itu bukan berat, mudah. Ada firman-Nya. Saya spill aja ayatnya. Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Guru bahasa Arab mana nih? Ada guru bahasa Arab? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha la kabiratun illa alal khosyin, kan gitu. Kata Allah berfirman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat dan sholat. Wa innaha, hanya ini domir marja' domirnya adalah sholat, ya kan Ustaz bahasa Arab, marja' domirnya sholat. Sesungguhnya nyapanya sholat itu berat. Yang berat itu sholat. Kenapa sholatnya berat? Karena dia tidak khusyuk. Jadi yang berat itu apanya? Sholatnya yang berat. Kenapa berat sholat? Tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena sholat itu, ilmu sholat itu tidak sampai ke metakognisi kita. Nggak ada zoomnya gitu. Kita merasa diri kita agak bebas dari Tuhan. Maka sambungan ayat untuk memperjelas tentang khusyuk ini, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Disambung Allah di ayat, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang
talaki dengan Tuhan. Tahu talaki? Dia tak bisa lepas dari Allah gitu. Hatinya, fisiknya, semua jiwanya udah tergantung sama Tuhan. Kenapa orang malas sholat? Karena hatinya itu nggak nyangkut ke Allah. Dia hanya nanti di KBC dia cintanya hanya kepada manusia. You are not everything, I can stop loving you. Engkau lah bulan, engkau lah bintang, karena engkau aku banyak utang. Kalau ke manusia dia bisa gitu, tapi kalau Allah dia lupa. Ayo Bapak Ibu, jadi sholat itu berat. Kenapa berat? Karena tidak khusyuk. Kenapa khusyuk itu tidak terjadi? Karena kita tidak ada hubungan intim